Antum habis kajian jangan lupa ba'diyah ya. Iya. Satu Pak, saya lihat ya beberapa masjid, boleh di rumah, boleh di masjid. Pertama, sebagian DKM saya pernah tegur. Ada sebagian DKM itu bukan di sini tapi di masjid lain. Habis sholat, terutama di masjid yang memang orangnya belum ngaji. Yang ngaji juga ada banyak. Habis sholat, assalamualaikum, langsung berdiri. Ada kajian habis maghrib. Harusnya setelah orang assalamualaikum, ngapain dulu Pak? Zikir dulu. Astagfirullah. Allahumma antas salam. Udah berzikir kita, mungkin sampai subhanallah itu baru kita umumkan ada kegiatan. Itu aja kebaikan Pak. Tapi kita kehilangan dari sunnah Nabi SAW. Apalagi terkadang pengumuman itu bukanlah bagian dari syariat. Dalam artian ini tidak ada dalam perintah agama. Saya pernah tempo hari mengisi di masjid Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, langsung imamnya berdiri. Kepada jemaah sekalian, mohon doakan kepada Bapak Fulan yang sedang sakit. Belum jemaah itu berzikir, udah ada perintah untuk mendoakan. Itu talbis iblis. Kita kehilangan dari sebagian dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau antum di masjid itu 5 waktu sholat, dan juga sering ada kajian di situ, maka jangan terlewatkan dari hal-hal yang seperti itu. Maksud tadi ya, jangan lupa ba'diyah nanti di rumah atau di masjid di sini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit ya tentang talbis iblis kepada orang-orang sufi ini. Mungkin poin yang terakhir, mereka meyakini bahwasanya yang namanya ilmu bisa didapatkan tanpa belajar. Ilmu bisa didapatkan tanpa belajar. Dan ini sangat menyimpang dari perintah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita menyuruh kita untuk belajar. Tidak ada orang tiba-tiba ngerti, tiba-tiba faham, tiba-tiba dia bisa bahasa Arab. Tidak ada Pak. Sampai kata sebagian para ulama ahli ilmu, andaikan kalian hidup di dunia ini memberikan semua waktu kalian untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan setengahnya saja. Ilmu hanya memberikan setengahnya saja. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia belajar 3 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafalkan hadis dan seterusnya. Dia pun pernah meminta kepada Nabi radhiyallahu anhu untuk dikuatkan hafalannya. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menghafalkan banyak hadis darimu, namun terkadang sebagiannya lupa dari ingatanku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk membentangkan selendangnya atau imamahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan. Kata Abu Hurairah, semenjak itu aku tidak pernah lupa lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang membentangkan selendang, Pak. Tapi kalau ada antum datang, Ustaz, hafalan ana lemah, bentangkan selendang antum. Tidak bisa. Jangankan dia Ustaz aja yang lupa. Cuma ini terkadang orang-orang sufi juga melakukan. Mereka beranggapan apa yang Nabi lakukan, wali Allah juga bisa melakukan. Maka mereka menganggap wali Allah itu terkadang diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Hurairah ketika sudah meninggalnya Nabi SAW, dia pernah diundang oleh seorang kaum pimpinan kaum di zaman Bani Abbasiyah atau Umayyah, anda lupa. Diundang, disuruh membaca 100 hadis dengan rawi-rawinya, dengan matan dan semuanya. Ketika beliau baca hadis pertama, hadis kedua, hadis yang ketiga, ternyata ada orang mencatat di belakang tanpa sepengetahuan Abu Hurairah. Selesai baca 100 hadis, disuruh pulang Abu Hurairah. Diselesaikan, suruh pulang. Tahun depan diundang lagi.
Kata raja, tolong bacakan hadis yang tahun lalu kamu baca di sini. Dibaca sama Abu Hurairah, dicek sama orang-orang yang mencatat ketika itu, tidak ada satu huruf pun yang kurang dan berlebih. Maka orang-orang mengatakan, maka ini telah membuktikan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Tapi dengan belajar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan juga seluruh para ulama mati-matian dalam mempelajari ilmu. Maka tidak benar kalau ada orang meyakini ilmu bisa didapatkan tanpa belajar. Semua butuh dengan pelajaran, semua butuh dengan proses. Dan ketika seorang mempelajari ilmu, maka teranglah bagi dia mana yang hak dan mana yang batil. Dua aja, Pak. Agama ini dua aja. Kalau enggak hitam putih, udah. Kalau yang samar-samar jelas anggap dia hitam, anggap ditinggalkan. Jadi orang hidup ketika beragama, ketika datang godaan-godaan iblis, subuhan-subuhan iblis, tepis langsung. Dan itu bisa ditepis dengan ilmu yang kita punya. Makanya dulu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak menjadi keyakinan di masa Nabi, maka tidak pernah menjadi keyakinan di masa aku hidup. Artinya apa? Apa yang tidak pernah menjadi ibadah di masa Nabi, maka tidak pernah menjadi ibadah di masa sekarang. Karena tugasnya para ulama hanya meneruskan warisan-warisan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwah sekalian, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ini kita masih masuk pada talbis iblis kepada orang-orang yang tersesat akidahnya. Kita akan lanjutkan insya Allah dalam talbis iblis kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita yang mungkin sangat membutuhkan. Mungkin kalau antum digoda masuk Syiah, insya Allah lah beratlah iblis menggoda antum. Ya, berat. Antum digoda mungkin menjadi orang-orang khawarij, itu na'udzubillah, mungkin agak sedikit berat. Tapi masih banyak juga orang kadang-kadang setengah-setengah khawarij, Pak. Cingkrang-cingkrang juga, jenggot-jenggot juga. Kalau sudah membahas pemerintah, berkuar-kuar. Nah, ini hati-hati. Karena tidak satu dua orang saya lihat ngaji-ngaji, kenal sunnah. Tapi kalau sudah membahas ketaatan kepada pemimpin, itu dia susah. Dia susah untuk sabar kepada kezuliman pemimpin. Dan ini adalah akidah yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Tapi wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada tulisan yang ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan jemaah kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ustadz yang bilang pada saat melakukan maulid Nabi atau apa, dia pernah melihat Rasulullah SAW kan. Nah, waktu itu saya bilang, wah nggak mungkin gitu kan. Tapi ada yang membalas dengan surat Al-Baqarah ayat 154 yang isinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Gitu kan bagusnya gitu. Nah, itu tolong jalannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik ya. Ahli bid'ah itu Pak, paling mudah dalam berhujjah. Pokoknya intinya setiap antum mendapatkan seorang ahli bid'ah menyampaikan ayat, bantahannya di ayat itu juga. Tadi kalau dia menyampaikan bal ahya walakin la tash'urun, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hidup tetapi kalian tidak bisa merasakan. Nah, baca tafsirnya dengan baik. Itu ayat berbicara tentang siapa, berbicara dalam kondisi apa, diturunkan karena apa, itu perlu dibaca. Itu ayat menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun para ulama yang memahami ayat itu menjelaskan bahwa kita bisa melihat Nabi, tapi sebagian tidak bisa. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan begitu. Anda bisa cek tafsir-tafsirnya para ulama. Tapi tafsir yang ma'thur ya, jangan tafsir yang serampangan. Ibnu Katsir, As-Sa'di, kemudian tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ntar mereka bilang lagi, itu kan ulama kalian semua. Memang iya. Inilah ulama-ulama yang benar.
Karena tafsir bil ma'thur itu menjelaskan ayat dengan ayat, atau menjelaskan ayat dengan hadis, atau menjelaskan ayat dengan aqwalus sahabah, dengan perkataannya para sahabat. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran yang dibawakan untuk membantah akidah-akidah Ahlus Sunnah, di situ juga bantahannya sebenarnya. Ya, antum baca tafsirnya, nanti insyaallah antum akan tahu ya, apa yang dimaksud dari ayat itu sebenarnya. Dan ayat Al-Quran Pak, itu dibawa kemanapun bisa. Ingat itu. Yang sebenarnya haram bisa kita halalkan dari satu ayat yang kita baca. Makanya sebenarnya yang penting bukan dalil saja, tapi bagaimana memahami dalil, itu yang paling penting. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surat Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Di antara sebagian manusia ada orang yang mengucapkan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia. Ayat ini Pak, difahami oleh mayoritas para ulama ahlu sunnah berbicara tentang masalah musik dan nyanyian. Padahal di ayat itu Allah tidak menyebutkan musik. Menunjukkan apa? Dalil saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita memahami dalil yang kita baca. Memahamkan seperti apa? Pahami dengan perkataannya para sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan, contohnya tadi, wallahi, 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 3 kali bersumpah beliau. Yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah musik-musik dan nyanyian. Nah, jadi ayat Quran begitu sebenarnya. Tidak bisa difahami secara terjemahan saja, tapi perlu kita untuk membaca tafsir-tafsirannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Tanya Pak, kalau kita perhatikan, apakah sufi itu termasuk juga saudara kita yang Nahdien? Saudara kita? Ya Nahdien. Pasang kuda-kuda loh Pak. Baik ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, yang harus kita pahami, Nabi itu ketika menjelaskan tentang aliran-aliran yang tersesat, Nabi tidak pernah menyebutkan nama kelompok. Tuan ingat, yang Nabi sebutkan adalah sifatnya. Kenapa kita sebutkan di sini sufi? Karena memang sufi sudah menjadi sifat sebagian orang. Jadi kalau tadi ditanyakan, apakah saudara kita dari lembaga ini, lembaga itu juga bagian dari sufi? Jangan lihat lembaganya, lihat bagaimana sifat dari lembaga itu. Ada orang mengaku dirinya ahlu sunnah, tapi kita lihat dari sifatnya, ibadahnya tidak sesuai. Walaupun dia mengklaim diri dia ahlu sunnah, bukanlah dia ahlu sunnah sebenarnya. Nah, termasuk kepada tadi Pak ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan kelompok ini semua sufi, tidak bisa. Tapi yang kita terangkan apa? Sifatnya. Sifatnya yang kita jelaskan. Kalau seandainya sifat ini kita lihat ada pada sebagian saudara kita, itu pun perlu kita rincikan lagi. Karena ada sebagian orang jatuh kepada pemahaman sufi karena tidak tahu. Tidak tahu dia. Tanyakan kepada orang-orang yang awam, yang tidak pernah belajar agama, tanyakan, di mana Allah? Mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ini kan pemahamannya orang-orang sufi juga sebenarnya. Padahal maksud mereka bukan mengikuti orang sufi. Nah, jadi kepada saudara-saudara kita semua itu perlu dirincikan. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan individu atau sebuah lembaga, itu perlu rincian lagi Pak. Tapi yang kita bahas adalah sifat-sifat orang-orang yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau mau detail 4 mata baru bisa. Kalau sini gawat malah. Barakallahu fikum. Baik, masih ada satu lagi mungkin? Silahkan Pak. Tanya Pak, kalau ada sebuah pesantren yang berita-berita yang baik, hari ini Pak Ustaz ya. Pesantren apa Pak? Ada sebuah pesantren atau beberapa pesantren yang santri-santrinya itu diperkosa. Diperkosa sama Pak Ustaznya. Ambil berita ya terus. Nah, itu kenapa Pak Ustaz? Apakah itu
karena godaan iblis atau memang dia itu katanya sholatnya rusak? Katanya apa, Pak? Katanya sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Kan menjaga perbuatan dan rusak. Kenapa kalau begitu kok tidak? Ada tanaman. Barakallahu fiik, Pak. Kenapa godaan iblis atau memang nanti ada atau memang sholatnya itu rusak? Tiga-tiga itu lengkap semua tuh, Pak. Itu semua ada di diri dia semuanya. Baik, Pak. Barakallahu fiik. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya yang berzina adalah orang yang tidak belajar agama, yang mungkin setiap hari bermaksiat, kemudian sampai diberitakan, orang akan, oh ya wajar. Tapi ketika yang diberitakan adalah pondok pesantren, kemudian memperkosa sebagian santriwatinya, apalagi mudirnya misalnya, maka ini perlu kita bahas agar sebagian orang tidak khawatir dengan pesantren. Juga kadang-kadang media ini, Pak, dekat-dekat penerimaan mahasiswa baru, santri baru, muncul berita-berita gitu. Supaya pesantren tidak laku, supaya orang takut masuk pesantren, itu juga diantara hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena berita itu muncul biasanya ada sesuatu yang dia targetkan. Dekat-dekat penerimaan murid baru, santri baru, maka orang ditakut-takutkan dengan pesantren. Baik Bapak Ibu, yang pertama, kalau orang terjatuh kepada zina dan dia memang seandainya dia ahli ilmu, ya, maka semua pun bisa jatuh kepada zina. Kalau dikatakan apakah dia tidak bagus sholatnya, bisa jadi. Apakah dia tidak punya iman, sangat bisa. Apakah iblis menggoda dia, betul juga. Nggak ada yang, semuanya lengkap ya Pak sebutkan tadi. Paket lengkap. Jangankan seorang yang lurus, orang yang seperti tadi, disebutkan di zaman Bani Israel, Pak, ada seorang yang rajin ibadah. Rajin ibadah, anak muda rajin ibadah. Dia dititipkan seorang perempuan yang masih gadis karena saudaranya berangkat safar. Awalnya dia nggak mau, tapi lama-lama dibujuk, dirayu, akhirnya dia iakan. Awalnya dia nggak pernah jumpa sama perempuan itu. Datang iblis. Kalau kamu nggak kasih dia makan, siapa yang dia kasih makan? Mau makan apa dia? Maka letakkan piring makan di depan pintunya saja. Jangan masuk ke dalam, bahaya kata iblis. Iblis bilang bahaya, Pak. Awalnya itu sama kayak pondok pesantren tadi misalnya. Dan saya tidak tahu apakah mereka melakukan ini karena ada pemahaman tertentu, atau nikah mut'ah misalnya, atau murni karena buruknya kelakuan dia, sikap buruknya kepada murid-muridnya. Awalnya begitu Bani Israel tadi. Kemudian berlangsung berapa lama, datang lagi talbis iblis, khutuwat, langkah-langkah iblis. Gak apa-apa lah kenalan, tanyakan kabarnya, bagaimana kesehatannya. Mulai letakkan, buka pintu, ketemu sama dia. Nah, itu langkah-langkah sampai akhirnya dia berzina dengan wanita tadi. Sampai kata iblis, kamu harus bunuh wanita ini dan sembunyikan jenazahnya. Karena kalau orang tahu heboh semua. Setelah berzina, takut tersebar fitnah, dibunuh wanita ini. Setelah dibunuh, iblis gak selesai. Kamu telah berzina, membunuh seorang perempuan, kamu akan buruk namamu di masyarakat. Lebih baik kamu bunuh dirimu sendiri. Jadi lengkaplah beberapa dosa dalam satu perbuatan. Berawal dari apa? Tipu daya yang paling kecil. Awalnya cuman ingin ngasih makan, kemudian ingin ketemu, kemudian berzina, membunuh perempuan, terakhir dia bunuh diri dia sendiri. Jadi jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua karena lemahnya iman dan kuatnya godaan iblis. Orang semakin lemah imannya, iblis semakin dekat kepada dia. Semakin lemah, maka godaan akan semakin kuat. Apalagi kalau misalnya godaan iblis ditambah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka hati-hati ikhwannya, terutama fitnah wanita. Kita diingatkan dengan pertanyaan ini, Pak. Hati-hati dengan fitnah wanita. Itu fitnah yang paling terbesar menimpa Bani Israel. Hati-hati. Makanya perlu kita hati-hati kepada yang bukan mahram kita,
dalam kita bermuamalah kepada karyawan kita yang perempuan misalnya, hati-hati. Karena sebagian orang ya bermudah-mudahan dalam hal-hal yang kayak gini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, mungkin cukup kajian kita pada pertemuan ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.